Matang para alim, para ulama, sepuh ini sepuh yang kita muliakan. Amin sekeluarga, sesepuh Darut Taqwa, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat dan seluruh pegawai serta guru-guru dari Darut Taqwa, karyawan Darut Taqwa dan juga takmir dan seluruh jamaah Darut Taqwa, sesepuh Masjid Darut Taqwa dan pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita bersyukur jamaah sekalian, di kesempatan yang subuh kali ini kita masih semangat, sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan ibadah dan taat senantiasa dikabulkan segala hajat. Yang sakit segera sehat, yang sehat semakin sehat, dan diberikan rezeki yang berlipat, selamat bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Waladini as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Salawat wa salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Nasaihul Ibad, maqalah yang ke-20 jamaah sekalian. Wa auhiya ila ba'dil anbiya'i, itu harakatnya salah itu. Wa auhiya, dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ila ba'dil anbiya'i, ini secara spesifik namanya nabi tidak disebutkan ya, tapi ada sebagian nabi, ini juga mungkin nabi termasuk rasul atau nabi yang tidak termasuk rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada sebagian para nabi itu dengan firman-Nya, ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Ati'ni, ya, taatlah kamu kepadaku, kata Allah, fima, terhadap apapun, amartuka, yang aku perintahkan kepadamu. Jadi taatlah kepadaku terhadap apapun yang aku perintahkan kepadamu. Diperintah sholat, diperintah dakwah, diperintah beramal solih, amal solih, dan seterusnya. Ini taat kepada Allah, ya, taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'sini, dan janganlah kamu bermaksiat kepadaku, bertentangan kepadaku, ya, atau durhaka kepadaku, apa ya, atau bangkang, ya, fima, terhadap apapun, nasahtuka, yang aku nasihatkan kepadamu. Jadi nabi ini dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan wahyu agar taat kepada perintahnya dan tidak durhaka kepada nasihatnya. Ini menggambarkan jamaah sekalian tentang makna takwa, yaitu mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini juga menunjukkan bahwa Allah saja memberikan nasihat kepada para nabi, maka kita pun sebagai orang tua, ya, juga memberikan nasihat kepada putra-putri kita, anak-anak cucu kita. Itu jangan sekali. Kemudian makalah yang ke-21, waqila, dan disampaikan dalam suatu makalah, dalam suatu mutiara hikmah dari ahli tasawuf, ahli hikmah, beliau menyampaikan, ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sukhtihi. Ini kurang titik ini, ya, wajtinabu sukhtihi. Disampaikan dalam satu mutiara hikmah, ikmalul aqli, utawi sempurnanya akal. Indikasi akal yang sempurna itu jamaah sekalian dan pemirsa, ya, yaitu ittiba'u ridwanillahi ta'ala, mengikuti, mentaati, ya, melakukan apapun yang menjadi ridho Allah. Jadi sesuatu yang diridhai Allah diikuti, dilaksanakan, ya, itulah indikasi orang yang akalnya sempurna. Logikanya berarti orang yang tidak mengikuti apa yang diridhai Allah berarti akalnya tidak sempurna. Nah, akalnya tidak sempurna berarti apa? Ya, orang apa ODGJ ya, naudzubillah. Wajtinabu sukhtihi,
dan menjauhi apa yang menjadi murkanya. Yang kira-kira dimurkai Allah itu kita jauhi. Makanya sering kita diajarkan satu doa, terutama doa di akhir Ramadan yang diajarkan Rasulullah kepada kita, jamaah sekalian. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Ya Allah, saya mohon ridho panjenengan dan surga panjenengan, dan jauhkan kami dari murka dan neraka panjenengan. Ini doa sebagai mungkin yang disimpulkan dengan satu makalah berikut ini. Ikmalul aqli ittiba'u ridwanillah wajtinabu sukhtihi. Kesempurnaan akal seseorang adalah ketika mampu mengikuti apapun yang diridhoi Allah dan menjauhi apapun yang dimurkainya. Yang terakhir jamaah sekalian, 3 makalah saja. Makalah yang ke-22 ya. Waqila disampaikan oleh dalam satu makalah hikmah ya. La ghurbata lil fadili wala watana lil jahili. Ini biasanya kalau dulu di MI itu Pak ya, di Diniyah itu selalu menghafalkan kayak gini nih ya. La ghurbata lil fadili wala watana lil jahili. La ghurbata, tidak ada kata terasing ya, lil fadili, bagi orang yang mulia, orang yang berilmu. Lil fadili di sini bisa diartikan orang yang mulia karena ilmunya. Jadi orang itu kalau berilmu ya, berwawasan, punya ilmu pengetahuan, itu dimanapun nggak asing, tidak terasing, dimanapun bisa diterima orang ya. Mau di Surabaya, mau di tempat-tempat lain, kalau orang itu berilmu dan mengamalkan ilmunya sehingga membuat dia mulia, maka dimanapun diterima oleh orang lain, bisa beradaptasi. Jadi artinya di sini la ghurbata itu, satu, bisa beradaptasi dimanapun dia berada. Yang kedua, dimanapun dengan ilmunya akan digunakan orang, akan bermanfaat kepada orang lain. Itulah ghurbata lil fadil. Wala watana lil jahili, sebaliknya tidak ada tempat bagi orang yang bodoh. Orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu itu di mana-mana susah diterima. Ngelamar sana, ngelamar sini, ya, nggak bisa diterima, tidak mudah diterima. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita semuanya, putra putri kita, ya, anak cucu kita, keturunan kita, menjadi anak-anak yang sholih-sholihah, ya, yang berilmu, berwawasan, ilmu yang manfaat barokah, sehingga dimanapun mereka berada nanti, ya, bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya dan juga bermanfaat kepada lainnya, tentu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Dan yang lebih penting lagi jamaah sekalian, kita beri contoh untuk anak-anak kita, anak cucu kita, agar putra putri kita, anak cucu kita, ya, insya Allah minimal lah dengan doa-doa kita menjadi generasi yang menjadi harapan kita, menjadi generasi yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan 3 makalah Nashihul Ibad yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, dan diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan perintah-perintah Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Yang terpenting lagi, mohon panjenengan mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur, terkabul segala hajat panjenengan yang sulit dimudahkan, masuk siapapun yang pagi ini memberi apa itu sedekah, ya, saya belum buka WA ini, Masya Allah, ya, tapi tanpa disebutkan, tanpa mengurangi rasa hormat datang panjenengan, insya Allah segala hajat panjenengan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi as-salihah, khususan jamaah Darut Taqwa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Terima kasih banyak, mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.